Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim, para ulama yang terdiri dari jajaran pengurus Nahdlatul Ulama MWC Sumber Marga Telang yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatiz dari jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Desa Sumberjaya, para guru, para imam, tokoh agama yang sempat hadir di majelis ini, baik dari Sumberjaya khususnya Blok F RT 33 maupun dari Desa Marga Rahayu, para haji, para ibu hajah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelengkap dan penyempurna dari seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi ini sampai siang ini, kita tutup dengan sedikit kultum. Kultum itu kuliah 7 menit. Kalau ini bukan kuliah 7 menit, tapi kultum, kuliah tunggu makan. Habis kultum makan. Salawat salam kita baik yang di waktu sholat maupun di luar sholat, semuanya dihitung dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebanyak-banyaknya kita kirimkan dengan harapan semoga kita diakui sebagai umat beliau, karena apabila sudah diakui sebagai umat beliau, maka ada satu hujjah, ada satu jaminan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara tadi baru saja diawali dengan khatmil Quran atau pembacaan Al-Quran secara berjamaah dan diselesaikan sampai khatam. Kegiatan ini adalah satu kegiatan yang sangat baik. Hanya orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah yang bisa memuliakan Al-Quran. Itu sudah pasti rumusnya. Karena Al-Quran itu sudah pasti kemuliaannya. Tidak perlu diragukan lagi. Kita cuma mau nebeng-nebeng ikut mulia dengan cara memuliakan sesuatu yang sudah dimuliakan oleh Allah. Coba lihat, Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril, maka Jibril jadi malaikat termulia, jadi rajanya malaikat, karena dapat tugas membawa Al-Quran. Sampai kepada Nabi Muhammad jadi asyraful anbiya, jadi paling mulia-mulianya Nabi dari seluruh Nabi, karena dapat Al-Quran. Tuh hebatnya Al-Quran itu. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi bulan paling mulia karena diturunkannya Al-Quran. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang dijadikan Allah tempat waktu turunnya Al-Quran, namanya Lailatul Qadar. Maka malam itu dikatakan khairun min alfi syahri. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya mulia malam itu. Apa sebabnya? Karena dipakai nurunkan Al-Quran. Maka kemudian barang siapa yang menerima Al-Quran ini, lalu memuliakannya, maka dengan sendirinya orang itu akan dimuliakan oleh Allah lantaran memuliakan Al-Quran. Caranya salah satunya adalah mendawamkan membaca Al-Quran. Bisa dilihat, bisa dibuktikan, tidak sekedar teori. Orang-orang yang suka memuliakan Al-Quran, memegangnya hormat, tidak mau sembarangan, menaruhnya tidak mau sembarangan, itu mesti pintar baca Qurannya. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak bisa baca Quran, kurang sopan santunnya Al-Quran, karena tidak tahu kemuliaannya. Nah, jadi efek dari Al-Quran itu membuat reaksi dalam kehidupan kita menjadi bagus juga. Coba perbaikilah bacaannya, bagusilah baca Al-Qurannya. Semakin bagus bacaan Bapak Ibu, semakin cinta dengan Al-Quran itu, semakin sayang, semakin hormat, semakin takzim sama Al-Quran itu.
Nah, sebaliknya ya, kalau semakin jauh dari Al-Quran, maka tidak ada rasa hormatnya, kuranglah. Baik peletakannya, pembawaannya, pembacaannya kurang, tidak hati-hati. Saya kan sama dengan Ustadz Mudiono, ngajar ibu-ibu ngaji nih. Orang kalau ngaji, dia lagi ngaji salah, itu nggak boleh males, harus ngulang dari awal. Jangan cuma potongan yang salah itu dibeneri langsung lagi, itu termasuk kurang menghormati. Salah, mundur lagi, supaya kalimat itu nyambung, jangan putus-putus. Karena kita tahu makna Al-Quran itu tidak sembarangan. Begitu cara kita memuliakan Al-Quran. Salah nggak boleh. Makanya di dalam bacaan doa Hatmil Quran itu kan nasina wa'alimna minhuma jahilna. Bacaan doa nanti itu dibaca. Ya Allah, lindungi aku dari perkara yang aku lupa, yang membuat aku malas. Kan banyak orang ngaji Al-Quran tuh malas. Malas ngulang, malas tadarus. Padahal Al-Quran itu adalah sahabat sejati. Kenapa disebut sahabat sejati? Karena Al-Quran itu tidak saja hanya berteman di dunia, tapi di alam kubur teman, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, man qara'al Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang membaca Al-Quran, berteman dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan datang menemuinya di yaumil qiyamah. Syafi'an, akan memberi syafaat li ashabi, bagi para sahabat-sahabatnya. Nah, yang namanya sahabat itu dekat. Sahabat sama teman itu beda tuh. Kalau teman besok jadi lawan bisa. Kalau sahabat itu dekat. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu disebut sahabat Nabi. Kenapa? Dekat sama Nabi. Apa? Bukan teman Nabi. Kalau teman jauh. Kalau sahabat dekat. Makanya yang dijadiin nanti disyafaati oleh Al-Quran itu sahabat Nabi. Sahabat itu seminggu nggak ketemu, kangen, rindu. Nah, itu sahabat tuh. 2 tahun nggak inget, sama sekali lupa, begitu ketemu, kamu toh, tong. Wah, ini sahabat apa ini? Ketemu juga lupa. Nah, sahabat tuh deket. Pokoknya kangen aja. Nah, itu ciri-cirinya kalau kita sudah mulai dekat dengan Al-Quran. Pokoknya sedikit-sedikit harus ada 2-3 baris jadilah, 2-3 baris jadilah. Supaya lama-lama cinta dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa karena sudah uzur, mata udah mulai rabun, mulut sudah mulai nggak bisa fase lagi, pasang MP3-nya, dengarkan. Waduh, sejuk dengarkan suara Al-Quran itu. 2-3 ayat, artikan. Biar cinta dengan Al-Quran. Nah, itu cara membangkitkan gairah. Alhamdulillah, di Sumber Jaya, kita punya jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama yang memegang tradisi khataman Al-Quran ini. Bisa nggak bisa, ayo gabung, nggak apa-apa. Supaya termasuk sahabatnya Al-Quran. Masuk ikut majelis ini. Bahkan saya masih ingat tuh, Ustadz Nurholis Al-Hafiz itu, kakak ipar saya, bilang, kalau bisa kamu dengar kabar ada khataman Quran, datanglah. Walaupun nggak ikut baca, datang di situ. Aminkan doanya orang yang baca khatam Quran ini. Nanti kamu dicatat sebagai teman-teman sahabat-sahabatnya Al-Quran. Itu yang ngomong Hafiz itu. Nah, Hafid itu mau tidur aja bawa Quran ya. Matanya itu ditutup sama Al-Quran. Karena sudah ngapal sampai ngantuk, ketiduran. Al-Qurannya taruh di mata. Kemana-mana bawa Quran. Nah, kita kan tidak sanggup gitu. Minimal kalau ada khataman, Moro Rosidin. Ya, minimal itu. Wih, ada kabar khataman. Datang cukup doanya saja pulang bawa berkatnya. Alhamdulillah. Apalagi kalau sudah kayak gini, mana mau pulang kita sebelum kita selesaikan ini. Penting. Ya. Ini satu materi khusus untuk kegiatan Khatimul Quran, diteruskan. Yang terakhir kita tutup, yaitu berkaitan dengan kirim arwah tadi ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau masuk makom kuburan itu ngucap apa? Kalau masuk kuburan tuh ngucap apa? Ngucap Assalamualaikum ya. Ibu kenapa ngucap itu? Kan udah pada mati tuh. Kenapa?
Karena kita yakin bahwa roh itu bisa dengar. Kita yakin orang-orang yang mati itu tahu kalau kita datang, maka kita ngucap salam, apalagi saudara muslim. Makanya kalau ada kuburan campur non muslim itu susah itu. Ya. Yang lain pada jawab waalaikumsalam, dia diam aja. Apa ini? Makanya etikanya makom kuburan itu nggak boleh dicampur, muslim semua, Kristen semua, karena beda jalur. Ya, kita jalur 3, dia jalur Gaza. Lagi perang terus dia dihantam sama Mungkar Nakir. Kenapa kita ngucap salam? Karena kita yakin dia masih hidup, bisa dengarkan kita. Maka yakinlah doa-doa yang kita baca tadi ini, nama-nama yang kita sebutkan, mohon maaf cuman banyak yang salah tadi, itu tidak masalah. Karena waktu Bapak niat nyatet itu sudah dicatat sebagai kiriman. Sampai di sini dibaca tadi esek. Ah, Pak Jumakir. Itu kalau orang Bugis bacanya esek. Bukan esek. Esek. Ya, maklumi saja. Waktu nulisnya kan ibu sambil baca kan? Siapa yang dikirimi? Esek. Tulisannya ese. Lah Bugis itu enggak ada tanda bedanya antara sama itu enggak ada bedanya. Ya, jadi orang yang selain Bugis ini apa tuh? Kalau berarti esu. Kalau berarti se. Itu enggak ada tandanya. Ya, tadi Ustadz Yodono sudah benar tuh. Yang bagian roh Bugis kasih Pak Aman. Lancar. Ternyata masih ada yang nyelip, lari ke lidah orang Jawa. Ese. Ya itu bedanya. Tidak ada masalah itu. Tetap nyampe ke sana. Ya. Yang dulu tuh lebih parah lagi tuh. Namanya Indok Becek. Dibaca Indok Becek. Ya Allah, Indok kok becek. Karena tasdidnya masaddunya itu tidak ada tandanya. Yang bikin masaddung itu kita sendiri Bugis ya. Ya, bedu. Cuman tulisannya bedu. Ya kan? Nah, yang bisa mentasdidkan itu ya orang Bugis. Oh, ini bedu ini. Bedu. Lalo. Yang bisa tasdidkan harusnya bunyinya lalo, tulisannya lalo. Lalo lalang. Itu. Ya. Itu alhamdulillah. Maka ada amalan dunia tapi dinilai akhirat. Ada amalan akhirat tapi cuma dapat dunia. Dari apa sebabnya? Dari niat. Nah, hari ini diniatkan untuk kirim arwah. Maka apa yang disumbangkan semua itu dinilai akhirat. Walaupun berbentuk makanan, berbentuk minuman, waktu, tenaga, tempat, diniatkan semua untuk kirim arwah. Maka itu dinilai sebagai pahala akhirat. Itu kelebihannya umat Islam. Kesempatannya memberi kebaikan banyak sekali. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada mungkin 2 masjid ya atau 1 masjid kegiatan kirim arwah ini sebelum kita masuk bulan Ramadan. Mari sama-sama kita munajat mohon kepada Allah semoga kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat, walafiat, kuat, jasmani, rohani, dan imannya diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam nisfu Syaban pada baca Yasin kan? Ya, baca Yasin berapa kali? 3 kali. Salah satu doa Yasinnya itu minta sabitul iman, diberi keteguhan iman. Nah, ini yang kita mohon ini, panjang umurnya, barokah, banyak rezekinya, manfaat. Itu yang kita cari itu. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Baru saja kegiatan kirim arwah selesai kita laksanakan, yang kemudian ditutup dengan doa khatmil Quran. Semoga rangkaian kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaannya.
Dan bagi para jamaah kami ucapkan terima kasih atas seluruh sumbangsi kerjasamanya sehingga terselenggaranya acara pada siang hari ini. Kami dari pengurus jajaran Nahdlatul Ulama mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Dan bagi teman-teman jangan lupa sahabat-sahabat sekalian bantu membesarkan channel kami, channel NU, yaitu di YouTube NU Channel An-Nahdliyah dengan cara memberikan like-nya, subscribe-nya, dan juga komentar-komentar positifnya. Semoga itu semua menjadi amal bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.